nama saya Fahmi Adam Maulani, tinggal di Limbangan, Garut. Tapi besar saya dari TK sampai kuliah di Bandung. Kebetulan awalnya begini, pencetusnya saya pribadi. Basic saya tukang jajan, tukang makan. Jadi pada saat itu saya ngelihat bahwa ada makanan yang buat saya entertain banget cara masaknya. Nah, pakai arang atas bawah gitu kan. Terus unik aja gitu. Cuman saya ngerasa bahwa ada sesuatu yang mesti saya rubah. Artinya apa? Taste-nya mesti agak kita bawa ke zaman sekarang. Walaupun cara masaknya ini yang harus kita pertahankan. Gitu. Karena kalau saya lihat berdasarkan sejarah, kue balok ini sebetulnya kue jadul yang memang basicnya dari Belanda, gitu. Jadi Belanda, sehingga ketika Belanda datang, ada orang Indonesia yang kerja di dapurnya Belanda. Nah, ini buat transfer militer, gitu. Kenapa saya katakan Belanda? Make sense-nya artinya cara masaknya ini pakai metal. Dan dia kayak oven zaman dulu gitu. Terus ini pakai terigu. Nah, terigu ya otomatis bukan gandum, bukan makanan orang kita Belanda. Itu awal mulanya. Memang saya ngerasa bahwa idenya itu tahun 2002. Cuma kepending. Allah takdirkan 2006. Kesatu kue jadul. Kalau makanan jadul itu biasanya ada segmen pasar yang militan lah, segmen pasarnya militan, safety player sebetulnya. Nah, terus yang kedua ada sebuah tantangan buat saya. Jadi karena saya penikmat makanan gitu, bahwa ini makanan jadul, harus saya punya tantangan anak sekarang harus ngerasa bangga makan makanan kue jadul gitu. Masalahnya adalah ketika kita berkutat di taste yang zaman dulu dibawa ke sekarang, itu jadi masalah. Karena anak-anak sekarang basicnya lidahnya sudah di western ya, di susu, di coklat, di keju. Nah itu, sehingga saya riset lah pada saat itu, saya main ke Nyonya Lim ya, cari bahan-bahan material yang memang lebih sehat dan lebih enak gitu. Sehingga saya vanilinya saya dari impor segala macam. Nah, materialnya juga saya bikin dari yang terbaik. Ada terigu, ada telur, ada susu, ada mentega, ada gula gitu. Ya pakai pengembang. Dan memang uniknya ini cara masaknya aja. Kalau kita tahu kan ada bandros. Bandros itu kan cuma pemanasnya dari bawah. Terus di Jakarta kue pancong sama di bawah. Nah ini kue balok ini bedanya atas bawah. Ada lagi bedanya, adonannya ini kental kayak dodol. Kalau kita pukis bisa pakai teko gitu kan, cair. Tapi kalau ini enggak. Itu pakai arang atas bawah. Itu yang paling unik itu di situ aja. Awal mula saya dagang itu di Pasar Cihapit. Pasar Cihapit Bandung di Jalan Riau. Saya memulai di sana di trotoar, pakai meja kurang lebih 1,5 meter, pakai awning gitu. Pada saat itu ada sahabat saya yang ownernya rumah makan seafood Parit 9 di Jalan Anggrek. Nah, dia sahabat saya yang memberikan peluang untuk saya boleh dagang di depan rumahnya, di luar pagernya gitu. Dan beliau merupakan motivator buat saya, karena guru saya sahabat saya masalah kuliner, karena dia beli lebih dulu. Beliau memulai dari tahun 97 di dunia kuliner, akhirnya leading sampai sekarang. Pak Eko namanya.
Nah, awalnya di sana, di Cihapit. Nah, kenapa saya pengen di Cihapit? Ada tantangan juga di Cihapit. Ketika produk makanan kita bisa diterima lebih oleh saudara-saudara kita dari keturunan Tionghoa, yang mereka memiliki sensitivitas taste yang tinggi. Otomatis ketika kita bawa ke katakanlah pribumi lokal gitu, itu bisa lebih diterima. Saudara-saudara kita yang pribumi yang turunan Tionghoa bisa terima, wah berarti yang lain juga bisa terima gitu. Itu maksudnya. Nah, di Cihapit ini pasar jadul zaman Belanda yang 60%-nya memang customernya kebetulan saudara kita yang turunan Tionghoa. Pindah ke Nagrek ini tahun 2015. Ya. Setelah saya buka di ITB, di dalam ITB kita ada. Di dalam ITB, tapi karena kemarin Covid, semua tenan di ITB diputus kontrak semua. Artinya untuk efek pandemi lah gitu ya. Kemudian saya punya cabang di Pasir Impun, terus di Nagrek sini, terus di Jatinangor juga ada kita, terus di Tanjung Sari juga ada. Selanjutnya kita juga ada di Ciamis, ada di Ciawi ada.